Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 2 hari sejak pertemuan Kara dan Elok, sikap Aska pada Kara jadi semakin manis. Meski mereka masih tidur terpisah, tapi Aska tetap berusaha menjadi yang terbaik untuk Kara. Sore ini, Kara meminta izin untuk pulang terlambat. Dia menemani Sally membelikan hadiah untuk pacarnya. "Kamu sama Pak Aska masih belum baikan?" tanya Sally saat mereka sibuk memilih kemeja yang cocok. "Belum, aku aja belum yakin sama perasaan dia," jawab Kara. Aska memang sudah berusaha meyakinkannya bahwa laki-laki itu mencintainya. Akan tetapi, dia yang mendengar sendiri ungkapan cinta Aska pada Olivia membuat hati Kara susah yakin. "Gimana kalau kita uji saja? Jadi, kamu tahu jelas Pak Aska cinta ke kamu atau Kak Olive? Caranya?" "Ada sih, tapi kamu juga harus siap patah hati sih kalau ternyata nanti terbukti Pak Aska cintanya sama Kak Olive. Sebenarnya nggak ada gunanya lagi sih, Sel. Kalau aku sih yakin Pak Aska itu udah cinta sama kamu, tapi ya nggak ada salahnya kan dicoba dulu, Ra." Setelah berpikir cukup lama, Kara akhirnya menghela nafas berat dan membalas, "Boleh deh, Sel." Mama Dita mengundang Aska dan Kara untuk makan malam bersama. Maksud Mama Dita supaya hubungan Aska dan Kara kembali harmonis. Sebagai orang tua, tentu saja Mama Dita dan Tio tidak ingin hubungan anak-anak mereka memburuk. Hari ini juga Kara mengirim pesan pada Sally untuk menjalankan rencananya. "Mel, kamu cantik banget hari ini," kata Aska saat mereka sedang dalam perjalanan menuju restoran. Dipuji seperti itu, hati siapa yang tidak meleleh. Kara yang memakai dress putih itu tersenyum sambil menyembunyikan wajahnya. Aska sangat menyukai rona merah di pipi istrinya itu. "Aku ada rencana buat ngadain resepsi pernikahan kita, Mel. Biar semua orang tahu kalau aku punya istri secantik kamu," ucap Aska sembari menyetir. Kara sangat terkejut dengan rencana Aska itu. Resepsi pernikahan artinya semua orang akan tahu tentang hubungannya dengan Aska. Apalagi laki itu ingin menunjukkan keseriusannya dalam pernikahan ini. Aku kayaknya gak harus dalam waktu dekat ini, Mel. Tapi kapanpun kamu siap, kita akan mengadakan resepsi, sahut Aska yang paham dengan kegugupan istrinya. Mobil akhirnya sampai di depan restoran. Saat Aska mencari tempat parkir untuk mobilnya, Kara bilang pada Aska bahwa dia ingin ke toilet lebih dulu sebelum menemui mertuanya. "Ya udah, ketemu di sana aja, Mel," kata Aska sembari menatap istrinya yang keluar dari mobil. Setelah Kara menutup pintu, Aska menunggu mobil yang akan keluar untuk digantikan dengan mobilnya. Baru dia bisa parkir dan hendak ke restoran. Saat Aska berjalan menuju pintu masuk, tiba-tiba ada yang menarik tangannya. "Aska, nggak nyangka aku bisa ketemu kamu di sini," kata wanita yang menjadi mantan kekasih Aska itu. Wanita itu terlihat ragu-ragu di hadapan Aska. "Olive, kamu di sini juga?" tanya Aska antara bingung dan kaget. Pertemuan yang sangat di luar dugaan Aska saat dia ingin memperbaiki hubungan dengan Kara. Olivia yang sudah menikah tiba-tiba kembali hadir. "Iya, Aska, kamu sendirian?" tanya Olivia.
Aku sama istriku, Liv. Dia udah masuk duluan, jawab Aska. Dia mencoba menyelami hatinya sendiri. Tidak ada perasaan menggebu seperti saat pertama Aska melihat Olivia setelah sekian lama. Yang saat ini ia rasakan hanya rasa bersalah pada istrinya. Tiba-tiba dia ingin cepat menyusul Kara. Aku ingin bicara sebentar, Aska. Kamu bisa? Tanya Olivia ragu. Aska semakin gelisah, pikirannya semakin melayang, takut istrinya akan marah saat melihat mereka berdua. Maaf, Liv, istriku menunggu. Aku gak mau dia salah paham lagi. Aska berbalik badan, tapi Olivia langsung mencegahnya. Kamu bilang kamu masih mencintaiku, Aska. Apa itu masih berlaku? Pertanyaan yang sama sekali tidak Aska duga. Dia memang pernah mengatakan pada Olivia bahwa dia mencintai wanita itu hingga membuat Kara pergi meninggalkannya. Waktu itu aku hanya belum memahami perasaanku, Liv. Maaf, aku mencintai istriku. Apa kamu mengatakan itu karena aku sudah menikah? Tanya Olivia mulai mendrama. Dia ingin mengetahui perasaan Aska yang sebenarnya. Bukan, tapi karena sekarang aku sadar aku bisa hidup tanpa kamu, tapi aku tidak bisa hidup tanpa istriku. Aku sangat mencintainya, Liv. Maaf. Aska, jangan bohongi perasaanmu. Olivia, stop. Aku hanya mau hidup tenang dengan istriku. Perkataanku waktu itu, tolong lupakan saja. Aska berbalik badan dan kali ini dia kembali dikejutkan dengan kedatangan Elo yang membawa buket bunga yang cukup besar. Laki-laki itu berjalan memasuki restoran dengan perasaan bahagia yang terukir di wajah mudanya yang tampan. Darah Aska seketika mendidih saat melihat kedatangan Elo. Apa laki-laki itu datang menemui istrinya? Aska mengikuti Elo yang sudah masuk ke restoran dan ternyata laki-laki itu memang sengaja membawa bunga untuk Kara. Saat Aska masuk, Elo dan Kara sudah bertemu tepat di depan kasir dengan buket bunga yang hampir berpindah ke tangan Kara. Aska yang melihat hal itu merasa marah dan menarik Kara keluar dari restoran. Gadis itu terlihat mengukir senyum tipis saat berjalan mengikuti langkah suaminya. Elo mengikuti Kara dan Aska sambil memegang buket bunga yang belum sempat diterima Kara. Mel, kamu masih berhubungan sama dia? Kenapa dia kasih kamu bunga? Tanya Aska sembari menahan kesal. Dia tidak ingin meledak di depan Kara yang nantinya akan membuat gadis itu semakin jauh darinya. Aku sama Elo. Iya, kamu sama Elo. Kenapa? Mata Aska sudah memerah. Napasnya memburu menahan amarah yang sudah ingin meledak. Aska, panggil Olivia yang ternyata masih memperhatikan Aska sejak tadi. Aska dan Kara sama-sama menoleh. Aska sampai susah payah menelan ludahnya. Kenapa bisa semua ada di tempat yang sama di waktu yang sama pula? Olive, Aska tidak menyangka Olivia masih mengejarnya. Dia pikir setelah semua yang dikatakan tadi bisa membuat Olivia percaya dengan perasaannya bahwa cinta Aska kini hanya untuk Kara. Kayaknya aku masuk dulu aja, gak mau ganggu kalian, kata Kara. Dia bergerak maju hendak meninggalkan Aska. Namun usaha Kara itu sia-sia saja karena Aska langsung menarik lengannya lalu merangkul pundaknya dengan erat. Kara tidak bisa kemana-mana sekarang.
Mumpung ada Olive, biar aku perjelas supaya nggak ada salah paham, Mel. Aku cinta sama kamu. Yang aku katakan di depan minimarket itu, aku tarik kembali. Mata Aska menatap tajam pada Kara yang berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersipu. Kalau tidak, pasti rencananya akan gagal. Dari kejadian itu, aku banyak belajar, Mel. Rasa cinta aku ke kamu berbeda. Bukan hanya obsesi dan ingin memiliki, tapi cinta dan tanggung jawab yang menyadarkan aku bahwa kamu yang paling penting buat aku. Elo menarik tangan Kara sebelum gadis itu menjawab perkataan Aska. Jangan percaya, Ra. Dia begitu karena gagal memiliki mantannya yang sekarang sudah menikah. Kalau masalah tanggung jawab, aku juga bisa menikahimu. Elo menatap Kara dengan serius. Melihat itu, emosi Aska sudah tidak bisa ditahan lagi. Dia mencengkram kerah ke meja Elo dan mengepalkan tangan bersiap untuk menghajar Elo. Akan tetapi dia masih menahan amarahnya karena tidak mau membuat keributan, apalagi membuat Kara membencinya. Apa pantas laki-laki baik-baik mengatakan hal itu pada seorang istri di hadapan suaminya sendiri? Aska, kalau dia mau sama istri kamu, kenapa kamu marah? Kalian menikah juga karena perjodohan. Istri kamu juga berhak bahagia. Kenapa kamu egois menghalangi kebahagiaannya? Sahut Olivia berusaha memprovokasi Aska lagi. Aska melepaskan cengkeramannya pada kerah leher Elo. Dia lalu berbalik badan dan menatap Kara dengan putus asa. Apa kamu bahagia sama dia, Mel? Kara menundukkan kepala, tapi Aska menangkup wajah itu dengan kedua tangannya. Jawab, Mel, apa kamu bahagia sama dia? Tanya Aska. Memangnya kalau aku bilang aku bahagia sama dia, kakak akan melakukan apa? Aska memejamkan mata, debaran di jantungnya terasa semakin keras. Antara ikhlas dan tidak, Aska pikir mungkin ini yang terbaik untuk mereka. Kalau kamu bahagia pisah sama aku akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan. Emang aku sangat salah, jawab Aska dengan suaranya yang terdengar lemah. Aku bahagia sama kamu, Kak. Aku sadar manusia gak ada yang sempurna, balas Karamel.